Pak. Ya. Yang pertama, secara faktual, saudara Novel disiram air keras dan faktanya terjadi. Ya. Tapi dalam rilis ini belum juga terjawab siapa pelakunya. Ya. Pertama itu. Yang kedua adalah lahirnya tim pencari fakta atau tim pakar ini adalah sebagai rasa pada waktu itu rekomendasi dari Komnas HAM atas rasa mungkin ketidakpercayaan publik, kira-kira begitulah. Kemudian berkembanglah semacam asumsi bahwa ini bukan soal ketidakmampuan, tapi ini soal ketidakmauan untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. Maka itulah kemudian dipilih beberapa orang yang punya legalitas secara kredibilitas, kemudian untuk melakukan review apakah kerja polisi itu sudah betul atau tidak. Itu tadi saya belum mendengar semacam solid statement atau strong statement bahwa kerja polisi dalam konteks ini sudah betul. Karena pada waktu itu ada beberapa hal yang bersifat misalkan ada sidik jari yang dihilangkan, kemudian ada sketsa sebenarnya yang sudah ditampilkan kepada publik bulan Juli oleh Pak Kapolri pada waktu itu dan Kapolda Metro pada waktu itu. Hari ini juga tidak dilakukan proses yang bersifat membenarkan bahwa sketsa tersebut adalah hal yang bersifat valid. Sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan hari ini sebenarnya tidak ada yang baru. Secara motif tadi dikemukakan bahwa itu artinya secara deduktif. Secara deduktif tim pakar menduga ada beberapa hal berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Novel. Tapi secara induktif berangkat dari TKP kita tidak menemukan apa yang ditemukan tim pakar. Apakah ini memang karena tim pakar bukan penyidik yang mempunyai hak untuk melakukan itu, sehingga mungkin perlu dinyatakan apakah ada keperluan untuk membuat tim semacam ini yang bersifat punya kewenangan yang lebih luas dalam konteks Kepres misalkan. Saya tidak tahu apakah begitu, sehingga punya kewenangan yang lebih luas sehingga bisa mengungkap ini. Yang pertama itu. Yang kedua tadi disebut sebagai saudara AL. Saudara AL itu kalau kita buka histori media kita sebenarnya bukan nama yang baru. Bahkan pada faktanya yang bersangkutan pernah diperiksa oleh Polda Metro lalu dilepaskan. Pada waktu itu disebut AL yang bersaudara dengan H dan yang mata elang itu. Apakah itu yang dimaksud yang berasal dari Indonesia bagian timur? Apakah itu yang dimaksud? Dan pada waktu itu juga dinyatakan tidak ada hal yang berkaitan teori alibinya kuat sehingga tidak ada motif yang bersangkutan meskipun dari CCTV di kediaman korban Novel yang bersangkutan didapatkan. Apakah itu yang dimaksud? Yang ketiga pada intinya adalah pertanyaan saya adalah jikalau kemudian mandat yang diberikan oleh Polri kepada tim ini sudah berakhir, maka sekarang proses pengungkapan ada di beban Polri kembali. Ada Pak Suyudi, ada Pak Niko di sana. Lalu kemudian setelah ini apa yang akan dilakukan? Kalau kemudian tim yang sudah dibentuk pun pada akhirnya tidak mampu menjawab puzzle terbesar dari peristiwa ini, yaitu siapa pelakunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farouk dari Berita 1. Saya akan langsung jawab saja, nanti baru ya. Saya jawab, nanti akan dari tim pakar juga akan melengkapi. Saya kira rekan-rekan saya harus cerita agak panjang sedikit ya untuk menjawab dan sekaligus publik harus juga paham tentang konversi ini. Karena konversi ini juga disaksikan jutaan bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia. Rekomendasi tadi sudah jelas ya bahwa dengan segala temuan hasil kerja 6 bulan tim pakar direkomendasikan kepada Bapak Kapolri untuk melakukan tim teknis lapangan yang spesifik. Tim teknis lapangan spesifik itu hanya dimiliki oleh kami karena tim mencari fakta atau tim gabungan pencari fakta sekalipun yang dibentuk oleh siapapun, oleh otoritas manapun, mereka terbatas dengan metodologi terbuka. Ya, terbuka. Wawancara, melakukan analisa persesuaian, dan lain-lain. Dan itu cenderung kepada diduga pelaku akan mengendap. Atau beberapa orang yang berkepentingan akan melakukan sistem alert. Mereka mencoba untuk bertahan defensif, tidak bercerita fakta. Nah, sehingga inilah yang harus dilakukan oleh tim pakar tadi, merekomendasikan lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena polisi bekerja, tim ini akan bekerja sangat profesional. Tim teknis lapangan dibentuk
akan segera dibentuk oleh Bapak Kapolri yang diketuai oleh Bapak Kabar Eskrim. Bapak Kabar Eskrim akan segera menunjuk seluruh personil yang ada di dalam tim ini mempunyai kapasitas terbaik. Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terbaik. Karena memang sekolahnya di sana dididik untuk melakukan investigasi, scientific investigasi. Tim ini melibatkan dari satker-satker yang sangat profesional, ya, seperti tim interrogator, tim surveillance, tim penggalangan, tim Inavis, tim Pusiden, bahkan Densus 88 pun diturunkan. Ini adalah kita sangat serius untuk mengungkap peristiwa ini. Memang tingkat kesulitan masing-masing kasus berbeda. Sering saya sampaikan di beberapa kali konvers di media tentang peristiwa ini. Publik juga harus paham bahwa kasus ini minimal alat bukti. Kami terus bekerja. Teman-teman Polda Metro Jaya sudah memeriksa setidaknya 74 saksi dan melakukan 40 wawancara pada 40 orang. 38 CCTV sudah diperiksa, bahkan melibatkan Kepolisian Negara Luar, AFV, dan lain-lain. 114 toko bahan kimia juga kita periksa. Bahkan juga melibatkan tim eksternal, tim asistensi dari KPK. Rekan-rekan publik juga harus paham bahwa banyak kasus yang segera terungkap. Banyak. Hari ini terjadi kasus pembunuhan, tetapi bukti, alat bukti, petunjuk lengkap, itulah memang sekolahan kami untuk melakukan pengungkapan dengan segera. Tapi banyak juga puluhan bahkan ratusan kasus yang belum terungkap sampai saat ini. Contoh di dalam negeri, kasusnya Aksena. Mungkin teman-teman masih ingat, sampai sekarang belum terungkap apakah dibunuh atau terbunuh di danau kecil di Universitas Indonesia. Satu lagi kasus pembacokan penganiayaan putranya Brigjen Pol Hendro Pandowo, Karopropos, Divisi Propam Polri di Pejaten. Lukanya luar biasa sini. Sampai sekarang belum terungkap. Kita sudah sangat luar biasa melakukan ulang pengecekan TKP, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi dan lain-lain. Apakah ini dikatakan Polri tidak serius? Kasus 2003, pengeboman kedubes Filipina, masih ingat, luar biasa. Fatalitas lukanya, satpam sampai hilang kepalanya. Gitu kan? Ini pertaruhan martabat bangsa. Iya. Tahun 2000. 2003, 3 tahun kemudian baru terungkap. Itu pun baru sebatas eksekutor. Nah, ini memerlukan waktu. Pada kasus ini, Polri dengan semua kekuatan dibantu oleh semua satker dari Australia, FBI, CIA waktu itu, karena memang marwah bangsa Indonesia dipertaruhkan. Kedubes Filipina yang keamanannya tanggung jawab Indonesia itu dibom, tercobak-cabik, porak-poranda, gitu. Sprint berganti-ganti waktu itu, rapat berkali-kali, ratusan kali. Tim dibentuk, diperpanjang, dan lain-lain. Ya alhamdulillah 2003, 3 tahun kemudian terungkap, baru eksekutor. 2008 baru kita bisa mengungkap siapa mastermind-nya, itu pun di Guantanamo. Nah, ini menggambarkan apakah ini kurang serius. Sekali lagi saya sampaikan bahwa
tingkat kesulitan berbeda. Satu lagi saya contohkan, kasus kedubes Indonesia di Paris. 2 kali terjadi, 2004, 2012. Kita sudah ke sana, tim terbaik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sampai hari ini tidak terungkap. Apakah kita harus berkata bahwa memprotes bahwa kepolisian Paris tidak serius, tidak profesional? Sabarlah, ini masalah waktu. Doakan, insya Allah kita akan buka dan kita ungkap. Jangan membawa kasus ini kepada asumsi, opini, dan lain-lain. Nah itu, ini harus saya sampaikan kepada media, kebetulan Mas Faruk yang menyampaikan. Dan ini kita, Bapak Kapolri akan membentuk tim ini paling lambat 6 bulan bekerja dan bisa diperpanjang. Kalau kita 1 bulan dari konversi ini dapat mengungkap, alhamdulillah. Ini tim terbaik yang dipimpin oleh Pak Kabar Eskrim. Ya. Saya kira dari saya itu dulu, mungkin dari tim pakar yang ingin menambahkan, karena memang ini tidak mungkin disampaikan semua, Mas Faruk. Ada yang disampaikan tadi sudah masuk dalam sini semua. Ya, ada analisa ilmiah, analisa sidik jari dan lain-lain.